karena Pak Guru membimbing anak kelas 11 dan 12, yang otomatis persiapan untuk presentasi mereka bukan hal yang baru lagi. Jadi Pak Guru lebih banyak membimbing, mengingatkan tentang persiapan mereka. Mereka jauh lebih pintar daripada murid-murid yang lainnya karena mereka sudah terbiasa. Jadi yang harus didukung pertama ya dari awal mereka mengajukan topik, dan topiknya karena Pak Guru hafal apa saja yang sudah dipresentasikan oleh murid-murid sebelumnya, karena kebetulan murid kita cuma sedikit ya. Jadi Pak Guru ingat presentasi ini sudah pernah atau belum gitu kan. Jadi pertama ya Pak Guru setuju dengan topik yang dipilih, lalu membantu mengusulkan subtopiknya setelah berdiskusi dengan mereka. Jadi lebih banyak Pak Guru mengecek pemahaman mereka atas topik yang dipilih. Sebenarnya harus membuat awal mulanya itu membuat buku. Membuat buku ini awalnya berbentuk draft, lalu nanti dari draft ini akan dikumpulkan menjadi buku. Nah, sebelum menjadi draft ini, jadi saya sebagai wali kelas itu biasanya memberi pancingan-pancingan kepada peserta didik agar nantinya memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu mereka akan cari tahu jawabannya apa, kayak gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sesuatu yang dekat pada mereka, tapi selama ini mereka nggak sadarin kayak gitu. Jadilah nanti ada ilmu-ilmu baru yang akan dihasilkan. Yang kedua itu karena hasil akhir pada presentasi buku ini itu adalah presentasi. Nah, jadinya kita buat di kelasnya saya itu adalah kegiatan public speaking yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Nah, kegiatan public speaking ini untuk apa kayak gitu? Jadi untuk melatih peserta didik untuk dapat berbicara di depan umum, karena kan nanti buku yang mereka hasilkan ini akan disajikan ke banyak orang. Jadi bukan cuma buku yang bagus yang diharapkan, tapi bagaimana agar orang-orang di luar sana bisa paham dengan buku itu dengan cara dijelaskan oleh peserta didik seperti itu. Nah, selain itu juga peserta didik belajar untuk melatih tata bahasanya, terus body language-nya seperti itu. Saya sebagai wali kelasnya yang harus disiapkan adalah pelajaran alam tentang tumbuhan dan hewan jinak, sosial tentang tetangga, dan menari itu lagu anak gembala, sama sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Nah, sama presentasi karya itu yang dipelajarin di kelas. Namanya anak kelas 1 harus dibimbing dari awal, dari cara bicara, cara pegang buku seperti itu, terus mulai pengetikan dan lain-lain. Itu yang harus didukung karena anak kelas 1 ini belum mandiri, jadi kita tuntun dari awal banget, dari semuanya gitu ya, cara bicaranya, cara membawakan itu supaya dia percaya diri itu di depan. Oke, untuk persiapan production anak TK banyak sih, beberapa akan ditampilkan seperti drama, terus drama juga, lalu ada menari, ada bahasa Inggris juga, serta kreativitas yang pernah mereka buat bersama-sama. Nah, untuk persiapannya sendiri, bimbingannya itu kita menyiapkan hafalan untuk anak TK, diberi hafalan kepada orang tua, kita juga latihan di sekolah setiap hari supaya mereka tahu intonasinya, tahu bagaimana mereka harus berperan ketika berperan. Terus untuk hafalan yang lainnya juga kayak tadi kelas bahasa Inggris masih belajar untuk cara pengucapan mereka supaya jelas. Jadi kalau di dalam kelas bahasa Inggris yang saya harus dukung atau bimbing ke anak-anak adalah yang paling penting
tergantung jenis yang mereka mau presentasiin, yang mereka mau tunjukin di acara production. Kalau misalnya artikel berarti cara tulis, cara bacanya, terus kemudian cara mereka body language-nya itu harus dipelajari banget. Kalau mereka milihnya drama, yang harus kita perhatiin intonasinya, gimana mereka bisa berekspresi, berintonasi sesuai dengan karakternya mereka. Kalau misalnya mereka milihnya presentasi menyanyi bahasa Inggris, kita harus lihat di mimik wajahnya, membawakan lagu itu, terus harus paham lagunya, itu yang harus diperhatiin setiap minggu. Jadi yang biasanya belajar cuma seminggu sekali, itu kalau sama saat production ketemu gurunya itu yang untuk mempersiapkan production bisa lebih dari sekali. Kalau saya sendiri, saya mengajar di kelas 7 mata pelajaran alam, dimana di sini pada saat pengetikan, pada saat pembuatan PPT itu harus dibimbing untuk melihat hasil yang dilaksanakan oleh pelajar tersebut kayak gitu. Lalu apalagi pada saat presentasi kita juga harus membimbing peserta didik dalam pengucapannya, seperti pelafalannya atau cepat lambatnya dalam presentasi kayak gitu. Seperti public speakingnya, dimana belajar dari kesalahan semester lalu, dimana mereka banyak yang kurang hafal dalam presentasi kayak gitu. Lalu kesulitan yang Pak Guru alami lebih banyak kalau merekanya yang belum siap atau mereka minta dibimbing secara berbarengan. Kebetulan Pak Guru megang 2 kelas, jadi kalau berbarengan ya agak sulit ya. Tapi sejauh ini nggak ada kesulitan karena yang dibimbing itu anak kelas 11 dan kelas 12. Jadi yang kesulitan justru mungkin mereka. Kalau buat Pak Guru sendiri, pelajaran pilihan nggak ada kesulitan kecuali sedikit ketika membimbing presentasi bahasa Inggris. Membimbing presentasi bahasa Inggris ini pun nggak semua murid ya, cuma ada ya murid khusus yang butuh perhatian lebih sehingga latihan pronunciation-nya sampai lebih bagus, jadi lebih sempurna seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang kesulitan, nggak kesulitan juga, karena murid-murid saya juga termasuk murid-murid yang sudah mandiri seperti itu. Tetapi mungkin karena definisi mandiri ini mereka juga bukan cuma belajar, tapi mereka juga sambil bekerja seperti itu. Jadi mungkin peserta didik ini agak keteteran dalam menyiasati waktu untuk belajarnya kapan, untuk kerjanya kapan gitu. Jadi kadang deadline-nya banyak, ada beberapa deadline yang ya mundur-mundur jadinya, tapi tetap pada konteksnya mereka tetap melakukan semua tugas yang telah diberikan. Kendala untuk kelas 1 ini karena namanya anak-anak itu seringkali misalnya baris harusnya sudah siap, dia masih main-main di situ. Jadi kembali lagi ke awal, ngasih tahu dulu, baru dimulai lagi. Mungkin karena namanya anak-anak masih ingin main terus, jadi kita tetap berusaha supaya mereka tetap semangat. Akhirnya kita suka beri jeda sebentar untuk mereka main, tapi tidak lama. Jadi akhirnya setelah mereka istirahat, mereka lanjut lagi nari, lanjut lagi latihan drama berulang-ulang. Kesulitannya biasanya sih anak-anak kayak kadang itu ada yang masih kurang aktif mandiri, jadi mereka masih lebih mengandalkan ditemenin guru, dan kalau nggak ditemenin guru rasanya kayak nggak belajar kata mereka. Meskipun sudah dikasih referensi seperti kalau kamu ada nggak tahu cara baca, kamu bisa menggunakan HP kamu tuh, gadget kamu dengan mobile datanya, bisa tanya ke Google Translate gimana cara bacanya. Ada aja juga yang kurang gimana ya, nggak engage gitu sama gadgetnya. Jadi mereka tetap nungguin gurunya untuk bertanya. Kesulitannya kadang-kadang di situ. Cuma kadang ada yang lancar banget, mereka memang aktif mandiri. Jadi pas ketemu gurunya itu udah lumayan, tinggal diperbaiki sedikit. Tetap sih fungsi guru itu harus
tidak bisa mengharapkan anaknya udah perfect baru ketemu sama gurunya, jadi pasti harus ada yang diperbaikin selama latihan. Cuma memang kesulitannya kadang di situ, ada anak yang merasa kalau nggak ditemenin gurunya dia merasa nggak pede dengan kalau dia nyari sendiri. Mungkin masih harus tetap diingetin kalau aktif mandiri itu, dan kesalahan yang terjadi selama belajar aktif mandiri itu wajar, bukan sesuatu yang salah. Sebenarnya kesulitan tersendiri itu nggak ada, cuman kesulitan itu di bagian ini, seperti anak-anak itu kan hanya mempunyai satu laptop di kelas, itu hanya satu, dan bunda punya satu, jadi kayak gitu. Jadi mereka berganti-gantian pada saat pengetikan, pembuatan PPT kayak gitu. Itu yang membuat lamanya proses pembuatan alam tersebut kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu masih ada peserta didik itu yang ini, yang kurang aktif dalam bermain gadget, dalam menggunakan laptop kayak gitu. Jadi harus butuh butuh didampingi kayak gitu. Yang ketiga selanjutnya adalah ada peserta didik itu yang harus dibilangi pada saat pembuatan PPT.